Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadzukuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada Mas Yordan Gunawan beserta teman-teman PCIM di Spanyol. Begitu juga teman-teman pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Pakistan. Termasuk juga saya ingin berterima kasih kepada Pak Rahmat Hindiarta Kusuma yang menyempatkan hadir mewakili KBRI di Islamabad. Para aktivis Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dimanapun berada yang mengikuti acara ini, saya ingin memberikan apresiasi atas atensinya. Semoga kehadiran Bapak, Ibu, dan adik sekalian ini bisa menjadi bagian amal soleh kita. Hari ini kita memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-111. Artinya usia Muhammadiyah sudah lebih dari 100 tahun dan ini lebih tua dari Republik. Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, tentu acara ini diharapkan akan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk terus menghidup-hidupi Muhammadiyah, menyemangati berkembangnya Muhammadiyah baik di tanah air, di tingkat nasional, juga di tingkat global. Tentu dengan harapan bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia, apapun etnisnya, apapun bangsanya, maupun apapun agamanya, dan dimanapun berada. Ini tentu sebagai bagian dari ikhtiar kita, jihad kita, untuk mengimplementasikan pesan Al-Quran sebagai misi suci rahmatan lil alamin. Dalam kesempatan berharga ini, saya akan menyampaikan paparan saya menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama, saya akan mencoba untuk mengelaborasi sekaligus mengingatkan bagaimana peran Muhammadiyah dan aktivis Muhammadiyah sejak berdirinya sampai pada saat ini. Kemudian setelah itu masuk pada bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat ini dan ke depan, mengingat situasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global terus bergerak dan berubah, di mana semakin lama pergerakan dan perubahannya itu semakin cepat karena berbagai faktor. Untuk mengawali bagian pertama, saya ingin mengingatkan kita semua, khususnya warga persyarikatan, bahwa sejak berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, Muhammadiyah baik secara kelembagaan maupun melalui aktivisnya telah ikut mendirikan Republik Indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, para aktivis Muhammadiyah masuk ikut berusaha berpartisipasi mengisi kemerdekaan, baik sebagai eksekutif, sebagai legislatif, sebagai yudikatif, masuk ke birokrasi, termasuk TNI dan Polri. Tentu semua ini dilakukan sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka,
yang bila disederhanakan bagaimana menjadikan republik sebagai negara yang berkemajuan, negara yang maju, sebagaimana negara-negara maju lain yang sudah lebih dahulu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mampu mensejahterakan negaranya sesuai dengan atau sejajar dengan negara-negara lain. Nah, dalam kesempatan berharga ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita saat ini berada di tahun politik. Bahkan bisa dikatakan kita sudah berada di bulan politik. Bahkan hari-hari politik atau minggu-minggu politik. Partai-partai politik peserta pemilu sudah terakreditasi di KPU dan jumlahnya kita sudah tahu semua. Kemudian caleg baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota juga sudah terdaftar di KPU, termasuk juga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Semua prosedur formal sudah dilalui dan kita bisa menyaksikan secara terbuka dan transparan. Nah, perkara ada kekurangan di sana sini, saya kira itu biasa. Dan tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mengawal, bagaimana agar proses pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan, bulan Februari, itu berjalan secara aman, damai, dan semuanya berlangsung secara legitimate, jujur, dan adil. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali kita terlalu disibukkan dengan berbagai kekurangan. Kita sibuk mengkritisi kekurangan saudara kita sendiri atau mengkritisi partai-partai lain. Dan di dalam demokrasi, meskipun itu mendapatkan tempat, tapi sebaiknya menurut hemat saya itu dilakukan dengan eh, tetap menggunakan pikiran yang rasional, hati yang bersih, etika, moral sesuai dengan adab bangsa dan negara. Apalagi kita dikenal sebagai masyarakat yang religius, tentu nilai-nilai keagamaan tidak bisa dikesampingkan. Lebih dari itu, saya ingin mengingatkan juga kalau mengkritisi sebaiknya hal-hal yang sifatnya tidak personal. Karena bisa-bisa menimbulkan luka dan pemilu sudah selesai nanti lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, seringkali juga kalau elit politik kita kurang bijaksana, nantinya di tingkat elit sudah selesai, sudah rangkul-rangkulan, bahkan sudah duduk sebagai menteri di dalam kabinet yang sama, sementara rakyat di bawah itu masih belum sembuh lukanya. Bahkan saya mendengar pada pemilu yang lalu suami istri bisa pisah, saudara kandung bisa berpisah, dan setelah pemilu selesai pisahnya tidak balik-balik. Nah, tentu kasihan ya mereka yang urusan perut belum selesai, urusan pendidikan anak-anak belum selesai, urusan kesehatan belum selesai, dalam arti kalau sakit belum bisa ke dokter. Nah, ini harus ditambah beban-beban baru. Saudara-saudaraku sekalian, penting sekali masalah ini saya ulang-ulang ya, karena persaingan antar partai politik, persaingan antara caleg, persaingan antara capres-cawapres, itu bagian dari kehidupan demokrasi 5 tahunan. Nah, karena itu harus dikontrol, ya, harus dikendalikan. Ya. Jangan sampai upaya kita memberikan atau berpartisipasi
di dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara yang tujuan semula ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan negara, itu ternodai. Bahkan saya juga sering melihat ya bahwa orang kemudian lupa pada tujuan semula, kemudian terperangkap di dalam percekcokan yang tidak semestinya. Nah, padahal kompetitor kita yang sebenarnya bukan di dalam negeri, ya, ada di negara lain. Pertarungan di tingkat global, baik pertarungan politik, pertarungan ekonomi itu semakin ketat dan semakin tidak terhindarkan. Nah, dalam situasi seperti inilah ya penting sekali Muhammadiyah untuk tetap menjadi bapak bangsa. Syarat untuk bisa menjadi bapak bangsa harus netral, ya, tidak berpihak kepada salah satu kekuatan politik, tidak berpihak pada pasangan capres-cawapres tertentu. Kalau terjadi kompetisi yang mulai memanas, ya, melebihi kewajaran, Muhammadiyah harus turun. Dalam arti bagaimana meredam. Kalau terjadi konflik, bagaimana Muhammadiyah mendamaikan. Karena disitulah peran yang sebenarnya, persyarikatan. Nah, begitu juga tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kalau memang punya minat politik, langsung saja masuk pada partai politik tertentu. Tidak ada salahnya. Kalau ingin menjadi caleg, ya menjadilah caleg yang baik. Ya. Dan jangan bawa-bawa bendera Muhammadiyah terlalu tinggi. Ya, itu namanya termasuk juga abuse of power. Ya, kasihan Muhammadiyah. Biarkan Muhammadiyah menjadi bapak bangsa, biarkan persyarikatan dalam posisinya yang jernih dan netral, sehingga kalau terjadi apa-apa, Muhammadiyah punya wibawa untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik khususnya yang masih mahasiswa, ya, perlu diketahui, saya doktornya bidang ilmu politik dan saya menekuni demokrasi dan Islam. Atau bagaimana Islam di dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara. Kalau disederhanakan, ya, membangun demokrasi termasuk di negara Muslim, itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama membangun sistem, dan yang kedua adalah membangun budaya. Membangun sistem demokrasi itu bisa cepat, tetapi membangun budaya demokrasi itu lama. Bahkan Amerika yang banyak dirujuk oleh ilmuwan politik kita, ilmuwan sosial politik kita, sekarang banyak sekali dikritik oleh orang Amerika sendiri, baik oleh aktivis kemanusiaan, aktivis politik, juga para profesor dan doktor di perguruan tinggi di Amerika. Itu artinya walaupun Amerika sudah ratusan tahun mengembangkan atau mengimplementasikan demokrasi, masih selalu ada kekurangan dan masih ada yang terus-menerus harus diperbaiki. Nah, seringkali juga khususnya anak-anak muda tidak sabar ya. Kalau memang demokrasi banyak kurangnya, banyak celahnya, banyak celahnya, kenapa tidak pilih sistem lain? Persoalannya adalah belum ada sistem yang proven, terbukti lebih baik dari demokrasi. Saya beberapa kali didatangi aktivis Islam yang masih muda-muda, masih bersemangat. Kalau memang begitu persoalannya, kenapa kita tidak kembali kepada Islam? Merujuk pada Al-Quran dan hadis, merujuk pada Khalifah Rasyidin, merujuk kepada negara Madinah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Perlu saya ingatkan bahwa substansi syuro yang menjadi nomenklatur bagaimana membangun bangsa dan negara di dalam kerangka berpikir Islam itu sama dengan demokrasi. Bedanya adalah kalau syuro tidak mengharuskan atau menghindari adanya oposisi. Karena semua
adalah bersaudara. Jadi, kompetisi di dalam Islam itu menggunakan istilah fastabiqul khairat yang di Muhammadiyah sudah sangat dikenal. Berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada bangsa dan negara. Berlomba-lomba memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada persyarikatan. Jadi ruhnya itu partisipasi. Fasabiqul khairat itu ada kriteria-kriterianya. Misalnya seperti kita memilih imam di dalam sholat. Kriterianya apa? Kita pilih yang paling fasih bacaannya, tajwidnya, mahrajnya, paling tinggi ilmunya. Setelah itu, paling mulia akhlaknya. Tentu ini dikaitkan dengan kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonominya. Nah, selanjutnya yang paling besar jasanya kepada masyarakat. Setelah terpilih, yang lain menjadi makmum dan memberikan dukungan. Itulah yang dilakukan oleh Khalifahur Rasyidin. Di era Khalifahur Rasyidin, walaupun pemilihan khalifah itu seringkali keras dalam kompetisinya, tapi selesai ditunjuk, selesai disepakati, yang lain jadi makmum dan ikut serta. Nah, di dalam suro juga tidak mewajibkan ada partai politik. Jadi istilah partai politik, istilah oposisi itu kan sebetulnya dibangun berdasarkan pengalaman Barat. Itu tidak menjadi syarat wajib demokrasi. Itu sebabnya ketika Bapak bangsa kita mendirikan Republik Indonesia pada tahun 1945, walaupun substansinya mengikuti demokrasi, tetapi juga mengakomodasi, mengadopsi kearifan lokal yang hidup di bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai agama. Nah, karena itulah kita harus sadar bahwa demokrasi Pancasila itu tidak harus selalu meniru demokrasi negara lain. Saya di Eropa ini berinteraksi dengan banyak diplomat, banyak tokoh politik, dan mereka mengatakan bahwa demokrasi itu adalah unik. Tidak bisa dilepaskan dengan kearifan lokal, tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat itu, termasuk nilai-nilai agama yang diyakini. Para ilmuwan politik di Madrid atau Spanyol pada umumnya berpandangan seperti itu. Nah, ini penting ya saya sharing ya khususnya kepada warga Muhammadiyah, ya para aktivis Muhammadiyah agar kita matang di dalam berdemokrasi, dewasa di dalam demokrasi, dan bagaimana demokrasi itu bermuara kepada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Indonesia banyak sekali dikagumi, baik oleh ilmuwan Barat maupun para ilmuwan negara-negara Muslim, khususnya yang berada di Timur Tengah, yang sampai sekarang masih terus berproses mencari bentuk yang ideal bagaimana hubungan Islam dan negara. Dan kita banyak sekali dirujuk oleh mereka. Perbincangan-perbincangan ilmuwan maupun para aktivisnya. Bahkan saya mendengar banyak sekali yang mengirim delegasi ke Indonesia ingin melihat dari dekat dan ingin belajar bagaimana Indonesia mengimplementasikan demokrasi. Karena Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, itu tentu memiliki tanggung jawab lebih. Memang benar, sebagian ilmuwan Barat masih kalau bicara Islam dan negara merujuk Timur Tengah. Ya, tetapi sekarang situasinya sudah berbeda. Indonesia mendapatkan perhatian luar biasa besar. Nah, karena itu ini juga harus dijadikan sebuah opportunity, kesempatan, ya,
untuk mengambil peran untuk mewarnai bagaimana pandangan Barat terhadap dunia Islam agar tidak dimonopoli oleh situasi Timur Tengah yang penuh konflik itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sekarang saya masuk kepada bagian yang kedua. Dunia kita tidak sedang aman-aman saja, ya. Ada ancaman alamiah, ya, baik itu eh, yang berupa perubahan iklim, pencemaran lingkungan, tapi juga yang lebih mengancam adalah perilaku manusia, yang secara umum itu bisa dikatakan karena keserakahan manusia, mengeksploitasi alam, tetapi juga ingin memonopoli, ya, ingin mendominasi, ya, potensi-potensi ekonomi, dan juga ingin mendominasi keputusan-keputusan politik di tingkat global, ingin mendiktekan, ingin memaksakan kehendaknya. Nah, dalam situasi seperti ini, Muhammadiyah tidak boleh diam. Karena apa? Sekarang sudah situasinya sampai pada institusi negara, termasuk PBB pun seringkali tidak berdaya untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan di tingkat global. Apa yang terjadi di Gaza sekarang ini nyata-nyata, ya. Karena negara-negara tertentu semau gue, seenaknya sendiri. Dan negara-negara yang punya hak istimewa di PBB itu menyalahgunakan hak-hak istimewanya. Sehingga kemudian muncul apa yang disebut double standar, baik dalam masalah HAM, masalah demokrasi, masalah-masalah perhatian terhadap lingkungan, dan seterusnya. Tapi perlu diketahui juga pada saat yang bersamaan, ya, walaupun lembaga-lembaga di tingkat global itu semakin menurun legitimasinya, tapi peran masyarakat semakin membesar. Peran apa yang disebut dengan civil society di Barat ini semakin membesar. Mereka bergerak dengan caranya sendiri. Ya. Dan Muhammadiyah ini adalah civil society yang luar biasa yang tidak ada fenomenanya di banyak negara lain. Karena itu kalau Muhammadiyah ikut bergerak, berpartisipasi, mewarnai, maka saya yakin dunia bisa lebih aman. Dunia bisa lebih tentram. Apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah karena tekanan gerakan-gerakan masyarakat, baik dalam bentuk demonstrasi maupun berbagai komentar di sosmed, termasuk isinya meme dan lain sebagainya, itu semuanya adalah bagian dari partisipasi. Nah, kita masuk sekarang di era apa yang disebut dengan era IT, teknologi informasi, yang kemudian melahirkan internet, internet melahirkan media sosial. Sekarang media sosial itu efeknya luar biasa, mengalahkan media-media resmi. Dan kalau ini dikoordinasikan, dikonsolidasikan, kemudian dimunculkan dalam bentuk sikap civil society, wah ini akan sangat dahsyat. Nah, hanya saja perlu disadari, ya, kalau kita bicara Muhammadiyah kita masih tertinggal jauh. Karena apa? Kalau bicara IT, kita masih user. Apa yang disebut dengan YouTube, apa yang disebut Facebook, Twitter, IG, Google, dan lain sebagainya, itu masih milik orang lain. Tidak ada satu negara Muslim pun yang saat ini meng-create, kita masih user. Itu harus disadari. Yang kedua, kalau kita lihat perang Gaza, itu kan pertarungan multidimensi.
pertarungan militer yang keunggulannya ditentukan oleh kemampuan mereka menggunakan peralatan-peralatan militer modern. Ada drone di situ, ada rudal di situ, ya. Ada pesawat tempur. Kalau saya tanya sekarang, mana negara Muslim yang punya kapal induk? Sementara sejumlah kapal induk tetangga sudah bergerak ke sana. Dan bahkan beberapa kapal induk negara tertentu sudah nangkring di situ. Perlu diketahui, satu kapal induk bisa mengangkut 3.000 sampai 4.000 pasukan, puluhan pesawat tempur, dan seterusnya. Nah, ini saya kira satu sisi kita harus menyadari betapa keadaan ini rumit, tetapi juga di balik itu ada posisi terancamnya umat manusia. Karena keserakahan negara tertentu, keserakahan tokoh-tokoh tertentu, keserakahan aktor-aktor tertentu. Jadi di Gaza itu selain pertarungan militer, ada pertarungan politik dan diplomasi. Di balik itu ada pertarungan untuk memperebutkan opini. Dan di balik itu ada pertarungan ekonomi. Jadi pertarungannya tidak hanya satu dimensi, tapi multidimensi. Nah, aktor-aktor tertentu, negara-negara tertentu, ya, ada yang serius ingin mendamaikan karena panggilan hati nurani, persoalan kemanusiaan, tapi ada yang pura-pura memediasi, pura-pura membantu. Tapi di balik itu ingin mengkapitalisasi berbagai peristiwa itu. Apakah itu untuk kepentingan negaranya? Apakah itu untuk kepentingan partai politiknya? Atau untuk kepentingan personelnya? Tidak mudah. Ya. Nanti sejarah yang akan berbicara. Nah, disinilah ya, Muhammadiyah perlu go internasional. Perlu lebih aktif di tingkat global. Tapi pada saat yang bersamaan, saya ingin mengingatkan, sementara ini Muhammadiyah khususnya amal usaha, kalau kita merujuk pada rumah sakit dan pendidikan, masih berorientasi quantity, belum quality. Masih berorientasi banyak-banyakan. Ya, belum pada masalah kualitas. Nah, saya ingin mengajak ya kita yang berkesempatan berada di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, yang menguasai sains dan teknologi, cobalah saudara-saudaraku menjadi mediator, ya, menjadi katalisator. Bagaimana amal usaha Muhammadiyah, khususnya bidang pendidikan, bisa dipercepat agar bermetamorfose, bertransformasi dari mengejar quantity menjadi mengejar quality. Dari berorientasi jumlah menjadi berorientasi tidak hanya jumlah, tapi juga kualitas. Pusat-pusat pengembangan teknologi sekarang ada di banyak negara, tidak dimonopoli oleh negara tertentu. Nah, cara yang paling mudah, paling cepat transfer teknologi, ya kita bekerja sama. Nah, disinilah saya menghimbau adik-adik kita, khususnya yang aktif di PCIM, agar memanfaatkan keberadaannya di luar negeri untuk membantu bagaimana amal usaha kita supaya cepat bergerak, meningkatkan kualitasnya, khususnya di bidang pendidikan. Dan saya ingatkan bahwa saat ini dan ke depan, sains dan teknologi yang akan sangat besar perannya adalah bidang IT. Saya kira itu yang saya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.